Kemudian kerjasama yang dijalin akan bertahan lama ketika masing-masing pihak merasa terpuaskan dan mendapatkan manfaat selaras dengan kesepakatan yang telah dibuat ketika kerjasama itu dilakukan. Namun demikian, ketika ada pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, maka kerjasama yang terjalin menjadi tercederai. Kesepakatan tersebut bisa lahir dari aspek konkret seperti saling menguntungkan, memperoleh manfaat, dan meningkatnya pendapatan finansial. Sementara dari aspek yang abstrak seperti keadilan, kesejahteraan, kehormatan diri, dan kesuksesan. Dari sini kiranya dapat dikatakan bahwa keseimbangan yang diperoleh dari kedua aspek hidup di atas lah yang mengantarkan kepada kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian. Saya mau bertanya, Bapak setuju nggak dengan pikiran saya? Ini yang saya pikirkan seperti itu. Ketika keseimbangan dijaga, keharmonisan dijaga, terutama apakah keinginan secara material kita maupun imaterial terpenuhi, saya kira tidak muncul lagi. Tetapi ketika itu terpenuhi, muncul keinginan untuk mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya ada pelanggaran. Kenapa terjadi pelanggaran? Tidak mungkin pelanggaran itu begitu saja tanpa ada background, tanpa ada latar belakang. Tentu ada latar belakang, tapi itu pun nanti akan melihat pada apa. Apakah kita mendapatkan manfaat di situ? Apakah ada keuntungan dari situ? Apakah ada sesuatu yang kita dapatkan? Atau kita merasa sudah adilkah ini? Sudah berhasilkah saya? Atau sudah sejahterakah pikiran saya? Ini tidak ada kaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera ya, tidak ada PKS ya. Saya bukan dalam partai, saya akademisi. Saya murni akademisi, seorang guru. Tidak ada partai mana. Semua partai bersama memperjuangkan programnya masing-masing untuk menjaga NKRI ini. Kebetulan kata-katanya ada kesejahteraan dan keadilan. Dan saya milih apa di Pancasila kan ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, next selanjutnya. Pengertian kerukunan. Kita mulai dari definisi. Kerukunan secara leksikal bahasa Arab. Karena saya ini orang MUI Pak ya, kalau saya gunakan bahasa Arab. Cuma sudah ditulis Latin itu. Bahasanya ta'ayusul qaum bil ulfah wal mawaddah. Terjemahnya kehidupan suatu masyarakat yang dilandasi keakraban dan kasih sayang. Keakraban itu kedekatan dan kasih sayang. Itulah rukun. Kalau kita tidak dekat, tidak ada sayang, tidak ada rukun kita. Tapi kan harus merasa dekat, familiar, biasa setiap hari bergaul sama-sama, kedekatan dan timbul saling menyayangi. Dan konsep sayang ini ada sebuah agama. Ada cinta kasih namanya, ada sayang namanya, ada kasih sayang, ada rahmat. Itu satu model. Ada seorang penulis namanya Abdul Aziz Al-Tuwajili. Ini namanya dia orang kita, bukan orang Arab. Nama sudah mirip Arab. Mengklasifikasi kerukunan dalam 3 level. Ada ideologi dan politik, ada ekonomi, agama, kebudayaan, dan peradaban. Kemudian kita mungkin, saya tidak paham politik Pak ya, hanya tidak begitu, hanya mengamati saja, tapi tidak intens tentang politik, bahkan ekonomi juga tidak. Mungkin saya pilih yang agama, kebudayaan, dan peradaban. Itulah mungkin bidang-bidang kita ini, lebih kurang. Di sini yang ada konflik. Kita nama kita forum kerukunan antar umat beragama. Maka kita masuk di sini mungkin, yaitu bagaimana rukun dalam agama, rukun budaya, dan juga rukun peradaban. Tapi saya spesifik pada agama nanti. Kemampuan untuk menciptakan kerukunan dalam 3 level ini dapat mencegah konflik yang dipicu oleh isu sara tadi. Suku, agama, ras, dan ketergolongan di tengah-tengah masyarakat. Kata kunci untuk melihara kerukunan toleransi. Toleransi. Nah, sekarang yang kita dengar bahasa itu intoleran. Nah, toleransi mendengar rasa. Mungkin bahasa ini sudah biasa di telinga kita. Toleransi beragama bukan mengikuti agama, tapi memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan agamanya. Kita saksikan perjuangan agama dengan praktek ini, agama ini praktek ini, ya kita ya. Itulah kenyataan hidup.
Tidak bisa kita mencegah atau melarang atau membatasi. Mereka punya hak, mereka punya juga hak, rights untuk juga bisa hidup eksis di tengah masyarakat dengan keyakinan yang dipilihnya. Yang berbeda, maka dia bisa berhubungan dengan siapa? Cara toleransi dengan yang lain. Berikutnya, konflik yang dipicu SARA. SARA merupakan singkatan yang tak asing di telinga kita. Setiap kali terjadi konflik di masyarakat karena unsur SARA biasanya diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah melalui dialog. Dengan dialog akan ditemukan pemicu konflik tersebut. Hari ini kita berdialog dialog. Kegiatan dialog yang diselenggarakan oleh forum kerukunan umat beragama. Caranya apa? Ya berdialog. Ada pihak-pihak yang terlibat. Tadi dialog antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, bahkan juga konflik yang sedang dihadapi itu seperti apa. Terus ini kebetulan saya kutip dari Al-Quran, surah Al-Imran ayat 64, di terjemahnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab itu pengikut Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan pengikut Nabi Isa dengan kitabnya Injil atau gospel ya. Marilah kita menuju satu kalimatun sawah, pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Apa itu orang muslim? Muslim itu katanya dari kata salimah, artinya selamat atau damai. Jadi setiap orang yang menyerahkan dirinya pada Tuhan itu muslim. Menyerahkan pada Tuhan itu muslim, apapun namanya. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, semua pengikutnya mengatakan kami menyerahkan diri kepada Tuhan. Muslim dia, dan dia selamat. Maka di sini saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Itu termasuk itu sama di ahli kitab dan juga apa yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad supaya mengajak dialog. Jadi di Madinah itu komunitasnya ada komunitas orang Yahudi, ada Nasrani, ada juga komunitas Arab yang barusan pindah agama, jadi Muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah yang diurus oleh Nabi. Bagaimana menghadapi satu masyarakat baru. Di situ ada sekian komunitas atau heterogen. Maka dalam peristiwa hijrah Nabi itu pertama dia membangun masjid, tempat ibadah. Yang kedua mempersaudarakan antara orang yang hijrah dengan yang menerima, antara orang Mekah dengan Madinah. Yang ketiga dia membuat kerjasama dengan orang-orang yang berbeda. Jadi FKUB itu sudah zaman Nabi loh, ya, bukan sekarang aja itu. Sudah ada zaman Nabi, sudah konsepnya dengan nama Piagam Madinah atau As-Saqifah Al-Madaniyah. Itulah perjanjian-perjanjian yang Nabi buat. Kita sama-sama hidup di sebuah negara, di sebuah negeri, dan kita memegang kuat perjanjian ini. Kalau ada yang melanggarnya, berarti sanksi untuk yang melanggar. Kita sepakati siapa yang melanggar, dan setiap pelanggar tentu ada sanksinya. Disepakati. Maka kita sama beda, tapi kita sama ingin negara Madinah ini atau kota Madinah ini menjadi kota yang aman, kota yang tentram. Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Pada ayat tersebut ungkapan kalimat sawah atau kalimat yang sama dimaksudkan agar Nabi mengajak ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani untuk berdialog secara adil dalam mencari dasar-dasar persamaan dari ajaran yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitab diturunkan kepada mereka, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita menyebutnya agama samawi. Mohon maaf yang dari Buddha, Hindu, Konghucu, saya memang tidak begitu menguasai kalau yang abdi.
Tapi kalau ini sama ya, sama pakai utusan, ada malaikat yang diutus. Maka ada kitab Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Kalau dari Buddha mungkin Siddhartha Gautama, kalau dari Hindu itu ada sekian dewa, ada Siwa, Brahma, dan Wisnu dan sebagainya. Itu pelajaran SMP namanya. Jadi itu bagian-bagian yang sudah ada di masyarakat dunia ini. Di syarat dialog itu ada dua. Pertama, menjunjung tinggi kehormatan. Yang kedua, saling menghargai pendapat satu sama lain. Setiap agama punya dignity, punya harga diri, punya kehormatan. Dan setiap pendapat yang berbeda harus dihargai. Sekecil apapun. Kalau dia berbeda, itulah kenyataan. Itulah realitasnya yang harus kita akui. Berikutnya, ada 7 pemicu konflik agama. Ini yang saya kutip untuk agama saja, kasus. Pertama, pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah syaitan nomor 1, dan ini sudah oleh literatur pun nomor 1 ini. Sampai hari ini di Tanjung Barat ini di problem. Tadi saya ketemu bupati, dia bilang kata bupati salah satu masalah yang dihadapi adalah tentang pendirian rumah ibadah. Di kota Jambi begitu dia pendirian rumah ibadah. Aturannya ada aturannya. Kalau ikut aturan ini, insya Allah ya bisa aman. Selama di aturan itu jalan, selesai masalah ini. Tapi ketika aturan itu tidak diikuti, itu yang problem. Yang kedua, penyiaran agama. Yang ketiga, bantuan luar negeri. Yang keempat, pernikahan beda agama. Yang kelima, perayaan hari besar keagamaan. Keenam, penistaan agama. Ketujuh, aliran separang. Ketujuh ini sudah pernah terjadi di Indonesia. Semuanya sudah ada kasus-kasusnya. Berulang, terjadi, berulang. Rincian apa? Selanjutnya, pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah yang dibangun tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menimbulkan ketidakharmonisan hubungan umat beragama sehingga memicu konflik antar umat beragama. Yakin ini? Betul atau salah Pak? Yang tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi. Misal, saya bangun masjid, di samping saya ini semuanya non muslim, protes enggak? Saya hanya ada satu keluarga, ada 5 orang atau 10 orang. Saya buat masjid di tanah saya, di tempat saya, tapi lingkungan saya beda dengan saya. Protes enggak? Protes. Kenapa? Karena saya bisa nanti mengajak. Pelan-pelan bisa saya ajak. Nah, begitu juga komunitas muslim banyak ada rumah ibadah yang berbeda. Protes juga. Nah, itulah. Jadi kalau kita terbang ke Medan lah ya, naik pesawat apa Lion Air, Garuda, apa Sriwijaya, atas. Nah di atas, wah masjid dan gereja sama banyaknya. Wah hebat ini Medan. Kota Medan ini semuanya apa? Heterogen apa berimbang apa? Gereja ada, masjid ada. 1, 2, 3 wihara ada lebih. Apanya yang memang komunitasnya begitu. Ada semua. Ada masyarakatnya. Tidak ada masalah. Biasa. Ini saya pergi lagi misalnya kemarin ke Ambon saya 2012 saya ke Ambon. Di Ambon ramai juga masjid ada, gereja ada. Dan saya Dewan Hakim MTQ Pak. Yang antar saya itu Kristen. Saya bilang Pak, ini acara MTQ ini Muslim. Bapak kenapa? Tugas saya oleh gubernur, kamu menjaga saudaramu yang Muslim. Kalau dia apa-apa kamu yang salah. Kenapa? Karena kamu yang di sini. Nah, begitu gubernurnya. Nah, itu tepat. Ya dia non Muslim ya, yang mewakili Islam. Begitu gubernurnya. Ini ada tamu dari acara MTQ, kamu yang jadi